akan bekerja untuk merumuskan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah langkah penting. Kita harus segera merumuskan dasar negara kita. Benar Bu Karno, tetapi kita harus berhati-hati. BPUPKI ini bukan hanya untuk kesenangan semata, melainkan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Maka dari itu, kita perlu diskusi yang mendalam tentang bentuk negara, ekonomi, dan pendidikan. Pendidikan adalah kunci kemerdekaan. Kita harus memastikan bahwa generasi muda mendapatkan pendidikan yang baik agar bangsa ini kuat dan mandiri. Saya setuju dengan Bung Hatta. Mari kita fokus pada hal yang mendasar. Sebagai wakil dari kerajaan, dari sisi adat dan budaya, kita harus menjaga harmoni antara tradisi dan modernitas. BPUPKI harus menjaga, mendengar seluruh suara rakyat, bukan hanya dari satu kelompok saja. Baiklah, saya percaya kepada kalian. BPUPKI akan berkumpul di Jakarta dan bekerja keras. Ingat, ini untuk masa depan kita semua. Saudara-saudara, sidang BPUPKI saya buka. Pembahasan kita hari ini, apa dasar Indonesia merdeka? Menurut saya, dasar negara Indonesia meliputi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kita harus membangun negara yang bersatu dan makmur. Betul, itu usulan yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya mengusulkan konsep negara integralistik. Rakyat dan negara adalah satu kesatuan. Tidak boleh ada kecurangan antara individu dan negara. Apa maksudnya negara integralistik, Prof? Bangsa Indonesia memiliki semangat kekeluargaan. Karena itu, bangsa ini dibangun atas nilai gotong royong, bukan individualisme ala barat. Bagaimana hubungan negara dengan agama, Prof? Bangsa ini bukan negara agama, tapi bukan sekuler. Bangsa ini tetap menghargai ketuhanan, namun tetap mempersatukan semua golongan. Saudara-saudara, kita memerlukan rumusan yang disetujui semua golongan. Oleh karena itu, saya tunjuk 9 tokoh, yaitu pertama, Insinyur Soekarno. Kedua, Muhammad Hatta. Ketiga, Muhammad Yamin. Keempat, Agus Salim. Kelima, Adi Kusno. Keenam, Wahid Hashim. Ketujuh, Ahmad Subarjo. Kedelapan, Maramis. Dan yang terakhir, Abdul Kahar. Assalamualaikum. Hei, alaman nih. Hei, lepaskan. Karam. Hei, apa ini? Lepaskan. Enggak ya, Dek. Enggak. Hei. Hei. Lepaskan, Dek. Hei.
Karno tidak mengucapkan kemerdekaan malam ini juga, maka akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan besok pagi. Nah, sini leherku, seret ke sana dan selesaikan. Sebaiknya Bung Karno membacakan proklamasi bagaimanapun caranya. Tutup mata mereka. Apa-apa ini? Tolong generasi muda jangan gegabah. Kita semua juga dalam keadaan genting. Lepaskan. Ah. Tugas saya hanya menyediakan tempat untuk penyusunan naskah ini. Dan kita harus memilih tempat yang aman, tetapi terbuka untuk rakyat. Serta jangan sampai Jepang menganggap kita sebagai musuh dan terjadi bentrokan. Menurut kami, para pemuda, lapangan Ikada adalah tempat terbaik. Rakyat bisa berkumpul di sana dalam jumlah besar. Betul, lapangan itu luas. Semua orang bisa menyaksikan proklamasi secara terbuka. Tapi lapangan Ikada dijaga ketat oleh tentara Jepang. Maka jika kita membawa banyak massa ke sana, mungkin akan terjadi bentrokan. Dan kita habis melewati masa tenggang Rengas Dengklok, dan kita harus menghindari pertumpahan darah rakyat. Namun Bung, kalau di halaman rumah pribadi, kesannya terlalu kecil. Ini momen besar bangsa. Yang penting adalah kemerdekaannya, bukan seberapa besar tempatnya. Kita harus mencari lokasi yang aman, mudah dijangkau, dan dalam wilayah rakyat Indonesia. Lalu, di mana tempat paling aman menurut Bung Karno? Saya putuskan, proklamasi dibacakan di halaman rumah saya. Halaman cukup luas di Jalan Pegangsaan 56. Rakyat bisa datang dan Jepang tidak ada alasan untuk melarang kita. Ya, saya setuju. Itu pilihan yang sangat aman dan tepat. Baiklah Bung, kami akan menyiapkan semuanya sebelum pagi datang. Besok adalah hari kita, hari kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Merdeka! Silakan saudara-saudara, rumah ini aman. Saya menjamin keselamatan Anda semua selama berada di sini. Terima kasih Laksamana Maeda. Malam ini kita harus memastikan bahwa Indonesia harus merdeka. Benar, kita harus merumuskan naskah proklamasi secepat-cepatnya. Mari kita mulai perumusan. Waktu semakin sempit. Bung Karno, Bung Hatta, saya ini membawa beberapa lembar kertas. Saya siap membantu melakukan apapun yang diperlukan. Baik dia, terima kasih. Semua tenaga kerja pasti dibutuhkan malam ini. Baik, saya usulkan kalimat pembuka terlebih dahulu. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, setuju. Singkat dan jelas. Kalimat berikutnya perlu menjelaskan bahwa kekuasaan dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik, untuk itu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalimat-kalimat itu sudah tepat, tetapi bagaimana dengan penutupnya, Bung Karno? Baik, kita tulis tanggal dan tempat. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Setiap kata ini akan merubah sejarah bangsa. 3. Bung Karno, Bung Hatta, saya mengusulkan agar teks proklamasi ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Tetapi sebelumnya, mari kita pikirkan, apakah semua golongan menyetujuinya? Jika banyak tanda tangan, ini bisa dianggap pernyataan golongan tertentu.
Kita ingin ini benar-benar mewakili seluruh bangsa Indonesia. Saya setuju. Proklamasi ini harus menjadi suara bangsa Indonesia, bukan perorangan maupun kelompok. Kalau begitu, disimpulkan penandatanganan ditandatangani oleh dua orang, Bung Karno sebagai pemimpin rakyat Indonesia dan Bung Hatta sebagai wakilnya. Keputusan yang bijaksana dengan dua nama, dunia akan melihat bahwa bangsa bersatu di bawah satu suara. Mohon izin Bung, saya akan mengetik naskah ini agar lebih rapi. Baik Sayuti, ini ada beberapa ejaan yang perlu disesuaikan sesuai oleh usulan Bung Hatta. Ya, misalnya saksama diganti menjadi seksama dan berbagai penyesuaian kecil lainnya. Baik, akan saya ketik dengan perubahan tersebut. Ika. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik, ini naskah yang akan mengubah sejarah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi perjuangan kita semua. Izinkan saya memegang salinan, Bu. Jika terjadi sesuatu, saya pastikan naskah tersebut tidak hilang. Baik, dia itu tugas yang sangat penting. Sesuai ketentuan, proklamasi akan dibacakan di halaman rumah saya. Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, saya setuju. Di Ikada, Jepang bisa saja membubarkan kita secara paksa. Rumah Bung Karno lebih aman dan mudah dikendalikan. Kita bisa kumpulkan rakyat di sana. Baik, saya akan menyampaikan kepada para pemuda dan menyiapkan pengeras suara. Saya akan menyebarkan kabar itu ke wartawan dan masyarakat. Mereka harus tahu bahwa besok Indonesia merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. First you both go out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every